Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rijal Fahmi, dosen dari program studi D4 Jasa Konstruksi, jurusan Teknik Sipil. Hari ini saya akan membawakan satu materi, yaitu mata kuliah Perancangan Perkerasan Jalan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil di semester 5 yang terdiri dari 2 SKS teori. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa memahami sejarah, pengertian, dan fungsi lapisan perkerasan jalan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kriteria konstruksi dan jenis-jenis kerusakan pada perkerasan jalan. Capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami parameter-parameter perencanaan tebal perkerasan lentur. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu merencanakan tebal perkerasan lentur. Capaian pembelajaran kelima yaitu mahasiswa mampu memahami parameter-parameter perencanaan tebal perkerasan kaku dan juga jenis-jenis kerusakan pada perkerasan kaku. Yang keenam, mahasiswa mampu merencanakan tebal dan tulangan dari perkerasan kaku. Dan capaian pembelajaran yang ketujuh yaitu mahasiswa mampu memahami sambungan dari perkerasan kaku. Materi pembelajaran yang saya bawakan ialah pada pertemuan pertama mengenai materi sejarah, pengertian, dan jenis perkerasan jalan. Pada pertemuan kedua ialah mengenai materi kriteria konstruksi dan fungsi lapis perkerasan jalan. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas materi mengenai identifikasi jenis-jenis kerusakan pada perkerasan lentur. Pada pertemuan keempat dan kelima, kita akan membahas mengenai parameter-parameter yang mempengaruhi perencanaan tebal perkerasan lentur. Dan pada pertemuan keenam dan ketujuh, kita akan membahas mengenai perencanaan tebal perkerasan lentur. Dan pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 dan ke-10, kita akan membahas mengenai parameter-parameter yang mempengaruhi perencanaan tebal perkerasan kaku. Pada pertemuan ke-11, kita akan mempelajari mengenai identifikasi jenis-jenis kerusakan pada perkerasan kaku. Pada pertemuan ke-12 dan 13, kita akan membahas mengenai materi perencanaan tebal dan plat perkerasan kaku. Pada pertemuan ke-14 dan 15, kita akan membahas materi mengenai perencanaan sambungan perkerasan kaku. Dan pada pertemuan ke-16 akan diadakan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan terdiri dari beragam jenis permainan. Contohnya seperti penggunaan flashcard sebagai alat bantu mengajar, yang mana mahasiswa diberikan satu kartu yang berisi soal di bagian depan dan jawaban di bagian belakang. Kemudian mereka saling bertanya satu sama lain menggunakan kartu tersebut. Bagi mahasiswa yang memiliki bobot tertinggi, maka dia akan memenangkan permainan ini dan memiliki nilai plus dari dosen. Permainan yang lainnya ialah seperti penggunaan metode diskusi jigsaw pada materi pembelajaran. Mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok akan memperoleh satu materi yang berbeda. Mereka akan saling sharing dan saling bertukar, ada yang awalnya kelompok ahli, kemudian akan menjadi kelompok asal. Nah, kemudian metode yang lainnya ialah menggunakan metode observasi lapangan. Contohnya pada materi jenis-jenis kerusakan jalan, maka mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta melakukan observasi dan identifikasi pada area sekitar kampus. Mereka akan melihat jenis kerusakan apa saja yang ada pada perkerasan jalan tersebut. Kemudian tugas-tugas yang diberikan dapat berupa analisis jenis perkerasan jalan, kemudian mereka akan menghitung dan merencanakan tebal perkerasan jalan, baik itu flexible pavement atau perkerasan lentur maupun rigid pavement atau perkerasan kaku.
Kemudian sistem pembobotan pada mata kuliah ini ialah yang pertama kuis maupun formatif senilai 10%, kemudian tugas-tugas senilai 20%, ujian tengah semester senilai 30% dan ujian akhir semester senilai 40%. Berikut ini akan saya tampilkan salah satu pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada mata kuliah perancangan perkerasan jalan dengan materi jenis kerusakan perkerasan jalan lentur. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sehat semua ya. Jadi hari ini kita akan masuk di pertemuan keempat mata kuliah perancangan perkerasan jalan. Jadi materi hari ini adalah mengenai jenis-jenis kerusakan jalan khususnya pada perkerasan lentur. Ya. Jadi sebelum kita mulai, kita akan mengikuti materi yang kita pelajari pekan lalu ya. Coba Amanda, ya boleh Amanda berikan sedikit review materi apa yang kita pelajari pekan sebelumnya. Sebelumnya yang kita pelajari itu ada perbedaan perkerasan lentur dan kaku, ada fungsi lapisan pergerakan dan kriteria struktur. Oke ya, jadi kita belajar mengenai fungsi. Coba Ustaz berikan dua perbedaan mengenai perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Dan yang kedua itu related apartment. Oke, ada dua jenis perkerasan ya. Ya, Bu. Kemudian coba dijelaskan apa salah satu perbedaannya antara perkerasan lentur dan kaku. Dari segi material dan mungkin dari segi cara penyebaran beban. Oke, ya. Contoh kerusakan jalan. Contohnya kerusakan yang ada di itu belum semua jalan itu dikerjakan. Jadi apabila ada air tergenang itu bisa jadi becek gitu. Oh, jadi itu yang belum diberi perkerasan ya, jadi masih jalan tanah ya. Ada 4 kondisi dari perkerasan jalan ya. Yang pertama, jalan dengan kondisi baik ya. Jadi kalau jalan dengan kondisi baik ini perkerasannya berada dalam rata, tidak ada gelombang, tidak ada kerusakan permukaan ya. Jadi ini kita kategorikan dengan jalan dengan kondisi baik. Kemudian yang kedua adalah jalan dengan kondisi sedang. Jalan dengan kerusakan permukaan pergerakan sedang. Boleh ada gelombang, tapi tidak ada kerusakan permukaan. Ya. Kemudian jalan dengan kondisi bersampingan. Nah, jalan dengan permukaan pergerakan dengan gelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan kurang dari 20% dari luas jalan yang ditempuh. Kan dimaksud dengan kondisi bersampingan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jalan dengan kondisi rusak berat. Kerusakan jalan ya, secara garis besar ada 2 klasifikasi. Yang pertama kerusakan struktural dan yang kedua adalah kerusakan fungsional ya. Apa yang dimaksud dengan kerusakan struktural? Itu kalau sebagian atau seluruh perkerasan jalan ya, atau seluruh kerusakan struktur jalan yang menyebabkan perkerasan tidak mampu lagi menahan beban yang berbeda. Ya. Karena itu jika kerusakan ini terjadi ya, kita harus perbaiki dengan bentuk perkerasan ya. Jadi sudah merusak sampai ke bagian struktural di bawah ya kan. Kemarin kita sudah belajar lapisan perkerasan jalan ya. Artinya dia sudah rusak sampai ke lapis fondasi yang ada di bawah sini. Kemudian kalau untuk kerusakan fungsional ya, nah itu kerusakan pada permukaan jalan yang tidak menyebabkan terganggunya fungsi jalan ya. Jadi hanya di permukaannya saja yang mengalami gangguan. Misalnya apa? Ada retak-retak rambut ya, kecil, tapi kalau kita lewati tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan kendaraan lalu lalu di atasnya. Nah, kerusakan ini mungkin atau tidak mungkin terkait dengan kerusakan struktural. Jadi permukaan jalan masih dapat menahan beban kerja, namun belum dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang ideal ya. Misalnya kalau ada jalan yang agak bergelombang ya, karena dia sudah mendidih atau perkerasan jalannya aspalnya naik ke atas, itu menimbulkan gelombang. Nah itu tidak menimbulkan kerusakan yang struktural, masih bisa dilewati, tapi kenyamanan berkurangnya dalam berkendara. Karena kendaraannya akan dikurungi kalau melewati perkerasan tersebut.
Kemudian ada beberapa yang menjadi penyebab ya terhadap kerusakan perkerasan jalan. Jadi, contohnya disebabkan oleh arus lalu lintas. Nah, jadi dapat berupa peningkatan dan repetisi bukan ya. Misalnya kendaraan yang melewati jalan ya, kendaraan berat, terus ya, melewati perkerasan jalan secara terus menerus ya, berulang kali. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan jalan ya, karena penyebab adalah repetisi beban. Kemudian bisa juga disebabkan oleh air. Nah, contohnya kalau air itu bisa di air hujan ya, kalau hujan turun deras kemudian menggenangi perkerasan jalan ya, nah itu kan aspal itu berlawanan dengan air ya, jadi dia betul belakang ya. Kalau dia terendam air lama, nah, ikatan-ikatannya akan terlepas ya dari agregat. Bisa juga dari sistem drainase yang buruk ya, misalnya airnya itu meluap dari sistem drainase dan menggenangi perkerasan jalan ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh material konstruksinya. Misalnya kita gunakan material yang kurang baik ya untuk membangun jalan tersebut ya. Nah, jadi atau pula sistem pengelolaan bahannya, misalnya bahannya yang salah dalam penyimpanannya ya, bisa mengurangi kualitas dari material tersebut ataupun dari metode kerjanya. Jadi itu semua bisa mempengaruhi terhadap kualitas dari perkerasan jalan. Kemudian bisa juga dari iklim ya. Nah, kemarin kita katakan bahwa aspal itu dia menyerap temperatur jadi dia kalau terkena temperatur yang tinggi, nah aspalnya bisa meleleh ya. Nah, dan meleleh itu bisa membuat kondisi perkerasan jalan menjadi tidak sempurna seperti pada saat kita konstruksinya ya. Kemudian kondisi lintasan ya, bisa juga penyebabnya dari ini. Contohnya kondisi lintasan yang tidak stabil dapat disebabkan oleh kinerja sistem yang buruk, atau bisa juga karena sifat tanah yang buruk ya. Jadi pada saat kita membangun perkerasan di atas tanah, kita harus cek dulu ya kekuatan tanah dasarnya. Kalau kita cek dia bagus, artinya aman kita bangun di situ ya. Tapi kalau kurang bagus tanahnya, jangan langsung dipasang perkerasannya, kita harus perbaiki dulu tanah dasarnya. Jadi bisa kita padatkan, bisa kita ganti tanah dasarnya baru kita bangun perkerasan. Nah, dan yang terakhir adalah dari proses pemadatannya. Nah, kemarin kita lihat video bahwa setelah dihampar perkerasannya, nah, akan ada proses pemadatannya dilakukan. Itu ada aturan ya yang diberikan kalau tidak sesuai dengan yang disyaratkan pemadatannya. Pemadatannya kurang maksimal, artinya dia umur jalannya itu bisa tidak sampai ya sesuai dengan yang direncanakan. Sekarang kita lihat ada berbagai macam jenis kerusakan untuk di perkerasan jalan. Ada yang bisa berikan salah satu contoh, misalnya dari rumahnya kalian jalan ke kampus, melihat ada kerusakan jalan, contohnya seperti apa? Nah, rusaknya seperti apa secara visual? Kamu bisa gambarkan? Soalnya itu rusaknya struktur pecah dan berlubang ya. Oh, jadi lubangnya sudah masuk ke dalam struktur perkerasan jalan ya. Oke. Kemudian M dan berbentuk mangkuk. Penyebab campuran lapis permukaan yang kurang baik dan masuknya air ke dalam lapis fondasi lewat retakan permukaan. Oke, jadi yang tidak hanya tentang lubangnya saja ya. Jadi ada berbagai macam jenisnya. Bahkan retak-retak kecil saja itu sudah kita hitung sebagai salah satu kerusakan ya di perkerasan. Nah, contohnya kita lihat di jalan bergelombang ya atau progression. Jadi ini terjadi akibat deformasi plastis yang menghasilkan gelombang-gelombang melintang atau tidak lurus. Nah, dan panjang kerusakan kurang dari 3 meter ya. Nah, ini ada yang pernah lihat seperti ini? Gelombang-gelombang ya jalannya. Penyebabnya ya arus lalu lintas yang melewati perkerasan dan tidak stabilnya lapis permukaan dan lapis fondasi ya. Karena tidak stabil, jadi dia akan mengikut terhadap beban ya yang melewatinya. Nah, kemudian ini ada kerusakan alur atau rating ya. Jadi contohnya deformasi permukaan perkerasan aspal dalam bentuk turunnya perkerasan ke arah memanjang jalan ya. Nah, di geometri jalan kita sudah tahu nih bahwa kemiringan dari jalan ada 2% ya. Nah, 2% tapi miring ke kanan dan kiri. Nah, tapi ini di tengah-tengahnya yang miring ya.
Nah, jadi dari tengah miring keluar kemudian naik lagi. Jadi ada penurunan di tengah lajur. Bahaya sekali kalau kita berkendara ya, terutama kalau kendaraan roda 2 dalam kecepatan yang tinggi, ya. Mungkin bannya kena sedikit, bisa jadi jatuh ya. Kerusakan. Kemudian ada juga contoh kerusakan gelombang atau swell ya. Nah, kita sudah hilang ya. Gimana ya saya lihat ini? Rambalan atau peci. Biasa lihat. Nah, ya, jadi kalau misalnya aspalnya misalnya lubang ya, biasanya kita perbaiki dengan menambal lagi, tapi akan kelihatan ya perbedaan warna dari aspal yang lama dengan aspal yang baru. Nah, ini bagus ya rata ya tambalannya. Tapi ada juga yang lebih tinggi tambalannya daripada jalan existing ya. Jadi itu lagi yang bisa membuat tidak nyaman nanti dalam kita lihat sepertinya retakan banyak yang kelihatan. Jadi retakan tunggal, nah tunggalnya tidak bersambung. Kemudian ini terjadi akibat labelnya lapisan pendukung dari struktur perkerasan, penyusutan bahan pembuka pada lapis fondasi dan tanah dasar ya. Jadi ada yang memanjang ya seperti ini, ada yang melintang juga ya. Tapi dia satu garis tunggal ya. Nah, itu namanya letak memanjang dan kemudian ada benjol dan turun. Ya, jadi ini merupakan gerakan atau perpindahan ke atas bersifat lokal dan kecil dari permukaan perkerasan aspal ya. Bisa kita lihat gambarnya seperti di atas ya, bahwa ada area yang benjol dan ada area yang turun ya, atau bump dan sense. Kemudian ada juga retak diagonal ya. Kalau tadi retak memanjang dan melintang, kalau ini retaknya secara diagonal ya. Ini pergerakan jalan. Ini penyebabnya beban kendaraan yang bekerja pada tinggi pergerakan jalan dan mempunyai dukungan tanah yang tidak buruk, maksud dukungan tanah dasar yang buruk ya. Jadi dia itu diagonal di area-area pinggir dari pergerakan jalan. Nah, kemudian ini retak berkelok-kelok ya. Nah, bedanya dengan retak tunggal tadi, dia cuma satu retakan. Nah, kalau ini bersambung ya retaknya, ya ada retak berkelok. Polanya tidak teratur dan arahnya bervariasi. Nah, penyebabnya ini pengaruh dari akar tumbuhannya dan kerusakan pada tinggi perkerasan. Jadi kalau kita lihat biasanya pohon besar ya, kemudian ada perkerasan yang retak-retak di area titik pohon tersebut. Nah, seperti ini biasanya karena akar dari kendaraan di bawah yang mendorong naik tanah ya. Jadi perkerasannya ini bisa mengalami. Nah, kemudian ada juga retak blok ya. Jadi kalau retak blok ini dia berbentuk blok besar, ya, seperti persegi, ya, kotak-kotak. Karena terjadi akibat penyusutan dari kekerasan, ya. Jadi aspal itu bisa menyusut dan bisa berkembang, ya. Jadi tergantung dari buat tadi sama dengan kayu, ya. Kalau misalnya panas sedikit, dia menyusut. Kemudian ini yang dinamakan dengan retak kulit buaya. Ya, yang biasa lihat seperti ini, ya. Nah, jadi ini retaknya kecil-kecil, ya. Nah, jadi lebih besar dari 3 mm retaknya, saling merangkai. Jadi dia berbentuk kotak-kotak kecil yang menyerupai kehidupan. Nah, kemudian retak slip, ya. Nah, ini juga banyak kita lihat ya. Ini disebabkan karena gaya horizontal yang berasal dari kendaraan. Ya, jadi kalau bebannya terlalu besar, kemudian permukaan perkerasannya tidak sanggup menahan beban tersebut ya, jadi dia menenduk ke bawah, akan membuat lubangnya. Tapi lubangnya tetap ada perkerasan di dalamnya. Jadi perkerasannya yang turun ini beda kalau lubang yang perkerasannya sudah hilang ya. Jadi kelihatan lapisan fondasi di bawah. Kalau ini perkerasannya tetap ada tapi dia turun ke bawah. Kemudian ini ada juga butiran lepas atau ring. Ini disintegrasi dengan aspal oleh pelepasan partikel akibat terbentuk. Ya. Nah, ini kalau lemahnya bahan kita lihat contohnya kita mencampur aspal ya dengan komposisi yang kurang, jadi dia tidak
mengikat dengan baik area yang tinggi, jadi arsiteknya bisa lepas dari perlintasan. Ya, bisa menentukan seperti ini ya. Oke, kelihatan batu-batunya. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan atau bibit. Kalau tadi kekurangan dari lapis pengikat, kalau ini kelebihan. Ya, jadi kalau aspalnya berlebihan, dia bisa begini seperti ini. Jadi dia naik ke permukaan, ya, dan menghasilkan beda level ya dari permukaan perkerasan. Kemudian ada juga pembarusan agregat. Kalau material yang dipakai agregatnya tidak tahan haus ya. Kalau kalian masuk di lab aspal ya atau lab bahan ya, ada pengujian Los Angeles. Sudah pernah Los Angeles ya? Nah, itu untuk menguji keausan dari material ya. Jadi kalau kita lihat materialnya tidak tahan terhadap keausan, tidak harus kita pakai sebagai material perkerasan ini. Tapi kalau dia tahan keausan, jadi contohnya kalau dia pakai material yang halus ya. Kemudian terkelupas ada delamination. Nah, ini bisa jadi kalau kita pakai perkerasan komposit ya, misalnya beton di bawah, kemudian di atasnya dilapis dengan aspal ya. Aspalnya mungkin tidak mendekat baik dengan beton yang di bawah, jadi terjadi penumpasan ya. Kemudian agregat kasar hilang atau stripping. Suatu kondisi hilangnya agregat kasar dari bahan penutup yang disebutkan yang menyebabkan bahan kita dalam kontak langsung dengan bahan. Penyebabnya itu pencampuran pemikat yang kurang baik. Oke, ya, jadi itu tadi mengenai jenis kerusakan ya, pasti kelompok ya. Kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok. Sekarang kita hitung dulu 1 sampai 6 dari urutan aja. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 26 ya, dibagi 6 di 6 kelompok. Jadi yang merasa kelompok 1 area adalah teknik sipil ya. Kemudian kelompok 2 areanya adalah di teknik mesin. Kelompok 3 di AK, kelompok 4 di parkir direktorat ya. Kemudian kelompok 5 area kantin, ada perkerasan jalan juga di parkirannya ya. Kemudian jalan utama PNP sampai gerbang kalau kelompok 6. Jadi mulai dari gerbang depan terus sampai ke gerbang belakang ya. Bisa? Ya, jadi kalian cari kerusakan jalan yang ada di area kalian ya. Kalian foto dulu, kemudian identifikasi dia termasuk jenis kerusakan yang mana. Kemudian kalian ukur luas kerusakannya. Ya, jadi misalnya retak tadi ya, retak tunggal ya. Kita ukur berapa panjangnya. Kalau retak buaya kita ukur berapa luasannya, ya. Bisa? Oke. Kemudian setelah kalian observasi, tugas kelompoknya di rumah ialah kalian melakukan identifikasi dia termasuk jenis kerusakan apa, fungsional atau struktural. Ya, tadi ada 2 jenisnya, fungsional atau struktural. Baru kemudian kalian buat paragraf di bawahnya jelaskan tentang kerusakan tersebut. Ya, kenapa kalian identifikasi sebagai kerusakan itu dan kenapa masuk di kriteria fungsional ataupun struktural ya. Jadi nanti dalam bentuk laporan tinjauan kerusakan jalan. Oke, ya. Nah, apa lagi? Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Coba satu orang tanya. Bagaimana kalau misalnya ditemukan itu ada 2 kerusakan, ada struktural dan fungsional, apakah keduanya dimasukkan juga ke dalam laporan? Ya, jadi kalau misalnya dua-duanya kita dapatkan ya, jadi identifikasi satu persatu. Misalnya retak buaya dia termasuk apa? Fungsional, misalnya ya. Kemudian lubang dia masuk apa? Struktural. Dan memberikan alasan kenapa dia termasuk fungsional, kenapa dia termasuk struktural ya. Oke. Di belakang pinggir sampai ini apa yang bagaimana? Kalau bengkel itu area teknik sipil. Jadi Ya, jadi kalau yang area kantin itu yang perkerasan dari belakang himpunan ya. Ya, belakang di lapangan ya. Jadi kita harus menggunakan safety helmet dan romping ya. Jadi kendaraan yang lewat bisa melihat kita ada di area jalan ya. Oke.
Ya, jadi semuanya sudah mengerti ya. Dalam dan rompi, silakan masing-masing menuju ke area tinjau dulu. Oke, jadi setelah ini kita akan lakukan review di grup WhatsApp kelas ya mengenai apa saja yang kalian dapatkan kerusakan di area observasi kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang akan melaksanakan tugas identifikasi kerusakan jalan yang berada di area jurusan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 bagian area kantin akan mengecek ke klasifikasi kerusakan jalan area kantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 bagian area kantin telah menemukan kerusakan jalan yang berupa kulit buaya yang telah diukur oleh teman-teman kita. Kami dari kelompok 6 telah melakukan observasi kerusakan jalan di area jalan utama gerbang kampus PNUP sampai gerbang belakang, di mana kita melihat bahwa kerusakan jalan tersebut yaitu seperti tampalan yang tidak merata sehingga mengganggu ketidaknyamanan pengendara yang melintas di area tersebut. Baik, selamat siang teman-teman. Kami di sini pada area teknik mesin. Di sini kami menemukan adanya kerusakan jalan, yaitu kerusakan jalan secara fungsional. Dan kami akan mengidentifikasi terlebih dahulu. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga sedikit banyaknya dapat memberikan gambaran mengenai bagian pendidikan yang saya lakukan. Pesan saya, tetap semangat, jangan berhenti belajar, dan buatlah suasana belajar yang menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.